Langkah dalam pengisian ISPT Badan yaitu pertama adalah mengunduh aplikasi ISPT di website www.pajak.go.id. Di dalam pengisian ISPT Badan, langkah pertama adalah dengan membuat database di local disk C, kemudian program file, DJP, kemudian buka ISPT 1771-2010, kemudian pilih database, kopikan ke folder lain, lalu buka menu Windows, kontrol panel, cari ODBC, dan atur database menjadi .mdb sesuai dan merubah nama sesuai dengan perusahaan yang ingin diinput. Selanjutnya adalah buka aplikasi ISPT Badan Tahunan Rupiah, lalu pilih database sesuai dengan badan usaha yang diinput sebelumnya, dan masukkan NPWP wajib pajak tersebut. Setelah itu, pada halaman 1, input nama wajib pajak, alamat wajib pajak, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, telepon, negara, kemudian merek usaha, nama kantor pelayanan pajak atau KPP, jenis usahanya, KLU, jenis WP-nya, non-BUT atau BUT, tahun bukunya, kemudian jenis laporan keuangan, yaitu perusahaan manufaktur atau bank atau yang lainnya. Kemudian pada halaman kedua, isi nama pimpinan perusahaan, nama dan jabatannya, direktur, dan nama pejabat penandatanganan, dan nama kuasa penandatanganan, yaitu komisaris. Selanjutnya, pada menu tarif, kita akan merubah tarif, pilih menu utility, kemudian setting tarif, kemudian setting tarif menjadi 22%. Setelah itu, selanjutnya ke menu SPT PPH, pilih lampiran khusus, kemudian daftar penyusutan dan amortisasi, dan masukkan jenis harta atau kelompok harta, metode penyusutan, tahun perolehan, dan harga perolehan. Selanjutnya, ke lampiran, formulir 17715, mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan susunan pengurus atau komisaris. Pada bagian A, diisikan siapa saja daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan pada bagian B, isikan daftar susunan pengurus dan komisaris. Selanjutnya, ke formulir 17714, mengisikan penghasilan dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak, di mana pada halaman 1 kita mengisikan PPh final seperti bunga deposito atau tabungan, dan diskonto SBI, bunga obligasi, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek, dan lain-lain. Pada halaman 2, seperti bantuan atau sumbangan, hibah, dividen, dan iuran dari penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun. Selanjutnya kita ke lampiran 17713, yaitu kredit pajak dalam negeri, seperti PPh pasal 23, yaitu royalti, dividen, dan bunga royalti. Kemudian lampiran 17712, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha yang diisikan dari laporan laba rugi. Setelah itu, ke lampiran 1771, yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Di halaman 1, kita mengisikan penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, jumlah penghasilan neto komersial, dan penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Yaitu kemudian halaman 2, penyesuaian fiskal positif. Pada halaman ketiga, penyesuaian fiskal negatif dan penghasilan neto fiskal. Selanjutnya, SPT PPh wajib pajak badan dan mengisi pembukuan. Pada bagian A, C, kita mengisikan laporan keuangan tersebut diaudit atau tidak diaudit. Bagian CD, bagian G, EG, dan bagian H. Selanjutnya, mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan, yaitu mengisikan bagian neraca aktiva dengan aktiva pada laporan posisi keuangan, neraca kewajiban dengan kewajiban dalam laporan posisi keuangan, dan laba atau rugi dari laporan laba rugi, dan kolom hubungan istimewa. Setelah itu, kita mengisikan daftar surat setoran pajak dan mengisi detail wajib pajak,
kode MAP, jenis setoran, uraian pembayaran NTPN, dan jumlah pembayaran. Setelah itu kita akan membuat SPT dalam bentuk CSV, ke menu SPT Tools, lapor dan data ke KPP, kemudian tampilkan data yang sudah diisi, kemudian klik Create File. Selanjutnya adalah membuat SPT PPH tersebut menjadi dalam bentuk PDF. Caranya adalah kita ke menu SPT PPH, kemudian kita klik SPT PPH Wajib Pajak Badan. Pada bagian H, kita klik Cetak, dan pilih simpan dalam bentuk PDF. Terima kasih.